Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan dengan syukur kita sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka akan kutambah nikmatku padamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu pula selalu kita sebut di akhir doa kita selesai azan, innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tak pernah ingkar janjimu ya Allah. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyra sayyi'at, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, Allah naikkan 10 tingkatan kemuliaan di sisi Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan janji tersebut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sunan Ibni Majah. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, inna likulli dinin khuluqan. Sesungguhnya setiap agama itu ada akhlak. Dalam setiap agama yang ada di dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada akhlak. Ini pengakuan dari Nabi bahwa semua agama itu ada akhlaknya. Dan itu bisa kita tengok dalam agama apapun, dari mulai Nasrani, Yahudi, agama-agama yang waqi, karena agama ini secara umum dibagi dua. Satu yang samawi yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, yang masih tetap kekal abadi sampai sekarang, walaupun disusupi oleh tambahan-tambahan bid'ah, khurafat, batil, tapi ada titik-titik persamaan yang masih sama dengan kita. Ambil contoh, mengapa Nasrani dan Yahudi itu tetap diakui walaupun ada noda, ada tambahan, ada batil di dalamnya? Paling tidak ada 3 titik persamaan antara kita dengan mereka. Pertama, sama-sama percaya kepada Allah, walaupun Allah versi kita dengan versi mereka berbeda. Kedua, sama-sama meyakini adanya Nabi, walaupun Nabi menurut kita beda dengan Nabi menurut mereka. Yang ketiga, sama-sama meyakini adanya hari berbangkit, bahwa setelah mati lalu kita dihidupkan, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun versinya berbeda, tapi ada 3 titik persamaan. Di setiap agama ini ada. Maka ada dalam agama mereka. Dalam agama Nasrani diajarkan, kalau ditempeleng pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau ditarik jubahmu, berikan mantelmu. Apa maknanya? Bahwa dalam agama itu ada akhlak. Begitu juga dengan agama yang tidak samawi, agama waqi, agama yang dibuat oleh orang, oleh manusia. Kita lihat bahwa dalam agama itu ada akhlak. Sebelum Islam datang ke negeri kita ini, negeri Melayu, negeri Nusantara, nenek moyang kita sudah mengajarkan tak boleh memberi dengan tangan kiri. Kalau kita pergi haji, pergi umrah, itu pedagang mengembalikan uang biasa saja, dia bagi dengan tangan kiri. Lalu kita menganggap, oh ini kasar. Kita diajarkan dari kecil tak boleh beri tangan kiri. Islam mengajarkan, idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Kalau kamu makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Kalau kamu minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi, karena syaitan makan dan minum pakai tangan kiri. Tapi masalah memberi tak ada diatur. Tapi dalam adat istiadat suku agama nenek moyang kita sudah diatur, tak boleh memberi dengan tangan kiri, dengan tangan kanan. Oleh sebab itu Nabi sendiri mengakui, inna likulli dinin khuluqan. Setiap agama itu ada mengajarkan akhlak. Tapi apa beda akhlaknya?
dengan akhlak agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan kita kaji subuh ni. Ada satu akhlak yang mungkin tak ada dalam agama lain diajarkan secara khusus, tapi ada dalam agama Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita heran ketika kita bertetangga, kawan sejawat, sekantor, interaksi sosial, tak sama agamanya dengan kita, tapi tutur katanya lembut, orangnya santun, baik, bahkan mungkin lebih sopan dari orang yang seagama dengan kita. Mengapa demikian? Karena kata Nabi, likulli dinin khuluqan. Sesungguhnya dalam agama itu, kulli dinin, setiap agama, tak disebutkan satu persatu, setiap ajaran agama ada mengandung akhlak, ada mengandung etika, ada mengandung moral, ada mengandung tata krama, sopan santun yang sudah merupakan naluri manusia. Dia mau sesuatu yang baik, dan itu ada dalam ajaran agama. Mungkin dalam hal tertentu, saya tak katakan secara keseluruhan, dalam hal tertentu orang yang tak beragama tapi dia punya pegang keyakinan leluhur zaman masa lalu nenek moyangnya, lebih sopan daripada orang yang beragama. Mengapa demikian? Karena ada tutur kata sopan santun yang diajarkan dalam agama tersebut. Nabi sendiri mengakui itu. Kata Nabi, inna likulli dinin khuluqan. Sesungguhnya dalam setiap agama itu ada akhlak. Lalu bagaimana dengan akhlak Islam? Di akhir hadis ini dibagi dua. Bagian pertama, Nabi menjelaskan setiap agama ada akhlak. Bagian kedua, akhlak Islam, kata Nabi, wa khuluqul Islam, dan akhlak Islam adalah al-haya. Al-haya artinya malu. Subuh ni kita mengkaji tentang malu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Islam? Kata Nabi, wa khuluqul Islam, akhlak dalam Islam adalah al-haya, malu. Bagaimana malu? Apa itu malu? Dari mana datang malu? Bagaimana pembagian malu? Ini akan kita kaji pada subuh kesempatan yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pertama, letak malu. Di mana letak malu? Apakah di mata? Apakah di telinga? Apakah di kaki? Apakah di wajah? Ketika orang malu, merah wajahnya. Apakah maknanya letak malu itu di wajah? Maka letak segala sifat adalah di hati. Marah letaknya di hati, ridha letaknya di hati, tawakal letaknya di hati, iman letaknya di hati, nifak letaknya di hati. Begitu juga dengan malu, letaknya di hati, niat pun letaknya di hati. Lalu anggota tubuh menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak secara khusus, tapi Nabi sebutkan secara umum, ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad, di dalam bentuk fisik tubuh manusia ada mudghah. Asal kata mudghah sesuap. Lalu kita terjemahkan segumpal atau segenggam. Maksudnya adalah hati manusia. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau yang segenggam ni baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kullu, maka yang lain ikut rusak. Maka salah satu yang baik yang ada di dalam segumpal segenggam tadi adalah al-haya, malu. Bagaimana kedudukan malu dalam diri manusia? Disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengumpamakan malu dalam hati seperti hujan di atas bumi. Jadi kalau orang tak punya sifat malu, maka sama seperti tanah yang kering kerontang, tak dapat menghasilkan apa-apa. Begitulah fungsi malu dalam hati, seperti hujan di atas bumi. Oleh sebab itu, kalaulah sampai tak ada sifat malu sama sekali dalam hati manusia, seperti tanah yang kering, jangankan untuk menumbuhkan sesuatu yang bermanfaat, jangankan untuk memancarkan mata air, justru mengotori dinding taman kebun akibat debu yang dihembuskan dari tanah yang tak pernah disirami oleh hujan. Kalaupun menumbuhkan tanaman, tanamannya tak sedap dipandang mata dan tidak akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Apa kata Allah mencontohkan tentang tanah yang tak subur?
Wal baladut thayyibu, negeri yang baik, yakhruju nabatuhu biizni rabbiha, akan menumbuhkan tanaman dengan izin Tuhannya, yang tumbuh yang baik, yang segar, enak, sejuk dipandang mata, buahnya manis, segar. Walladzi khabusa, adapun tanah yang tandus, kering, kerontang, la yakhruju illa nakida, kalaupun keluar, maka yang keluar adalah tanaman yang tidak berkualitas, tanaman yang tidak baik dan lain sebagainya. Kita tengok di gurun Sahara, yang tumbuh adalah kaktus yang kering, kaktus yang berduri, dilihat tidak nyaman, dirasakan pun tak manis, payau. Begitulah keadaan hati manusia yang kering kerontang karena tak ada malu di dalamnya. Lalu bagaimana menumbuhkan malu, membuat hujan buatan? Ini tanah ni kering, retak, berdebu, tak dapat tumbuh sesuatu apapun. Tentu akan disirami dengan air supaya dia bisa menumbuhkan sesuatu. Kalau tanah yang tak disirami hujan, dapat dibuatkan hujan buatan. Lalu bagaimana dengan hati yang tak ada malu, seperti tanah yang kering? Bagaimana menciptakan malu? Dari mana datang malu? Seorang ulama tasawuf bernama Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau banyak dikutip oleh Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kata beliau, dari mana datang malu? Beliau mau memperlihatkan asal usul malu. Malu itu datang dari dua perkara. Kalau ada dua perkara itu, otomatis datang malu. Yang pertama, nazratun ilal ala. Ala selalu disebut dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ala artinya nikmat. Malu baru datang. Syarat pertama, nazratun ilal ala, melihat nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat istiqamah, nikmat kelengkapan anggota tubuh, nikmat udara, nikmat. Kalau sudah bercerita nikmat, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa in ta'uddu, kalau kamu mau hitung nikmat Allah la tuhsuha, tak dapat kamu menghitungnya. Apa sanggup kita menghitung berapa detak jantung? Jangankan yang kemarin, dari sejak kita bangun tadi mau kita hitung. Apa sanggup kita menghitung berapa tetes darah yang disucikan, yang dibersihkan oleh alat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri? Apa sanggup kita menghitung berapa hembusan napas yang keluar dan yang masuk ke dalam paru-paru, yang dihembuskan dan keluar? Tak dapat menghitung. Oleh sebab itu, malu baru datang kalau orang sanggup nazratun ilal ala, melihat, merenungkan, memikirkan nikmat yang begitu besar, lalu kemudian dibaringi dengan nazratun ilal iqtisar, memandang berapa kurangnya perbuatan syukur yang dapat dibalas atas nikmat yang begitu besar. Satu menengok ke atas, begitu besar nikmat Allah. Satu memandang ke bawah, begitu sedikit yang kita lakukan. Dari yang besar bertemu dengan yang sedikit, maka lahirlah satu sifat yang disebut dengan sifat malu. Oleh sebab itu, kalau ada orang tak ada malu dalam hatinya, belum dapat dia menengok nikmat Allah, dan belum dapat pula dia melihat dirinya yang belum sanggup untuk membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tak akan pernah lahir sifat malu dari dalam diri seseorang. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau membangkitkan sifat malu dalam hati kita, karena letaknya dalam hati dan dia tak pula dapat diukur dengan alat, dia tak dapat pula dilihat dengan mata kepala, maka cara membangkitkannya, pandanglah nikmat Allah yang begitu banyak, yang disuruh Allah taala untuk diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mengapa masih kamu dustakan juga nikmat-nikmatku? Apa maknanya? Kita disuruh untuk memikir, merenung, melihat sejenak betapa besar nikmat Allah. Lalu dari penglihatan yang besar itu, langsung kita bersimpuh sujud, merasa begitu sedikitnya syukur kita. Pertemuan antara yang besar dengan yang kecil tadi melahirkan satu sifat dalam diri yang disebut dengan malu. Maka malulah manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah pembagian malu. Berapa pembagian malu itu? Maka yang membagi malu ini adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau membagi malu itu menjadi 10 bagian. Apa-apa saja dia? Yang pertama, haya al-jinayah. Jinayah artinya dosa, kesalahan, kesilapan, perbuatan yang tak termaafkan. Akibat dari telah melakukan perbuatan dosa, maka muncul rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar nikmat-Mu ya Allah, lalu dosalah yang aku balaskan. Jangankan untuk mensyukuri nikmat yang besar, dengan mensyukurinya beramal saleh, bertutur kata mengandung makna zikir, berbuat mengandung makna amal, justru nikmat yang besar itu dibalaskan dengan dosa. Maka datang rasa malu akibat dari perbuatan dosa yang dianggap tak sesuai dengan nikmat yang besar. Maka pembagian yang pertama disebut dia dengan haya al-jinayah, malu akibat perbuatan dosa. Siapa yang mencontohkan ini? Malunya Nabi Adam alaihi salam. Oh, Nabi itu kan tidak berdosa karena dia maksum. Memang betul, Nabi itu tidak berdosa, tapi pada saat tertentu dia mungkin berdosa. Bedanya dengan kita, dia tak larut dalam dosa. Dia langsung bertaubat karena teguran Allah Subhanahu wa taala langsung datang. Bagaimana dengan Nabi Adam? Langsung dia bertobat, berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan dia malu akibat kesalahan. Allah jelas-jelas katakan, la taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon ini. Tapi dia manusia biasa, dia juga lalai. Allah Ta'ala mau menunjukkan kepada kita bahwa manusia salah. Manusia yang baik bukan manusia yang tak pernah salah. Manusia yang baik, dia pernah salah, tapi dia sadar bahwa dia salah, lalu dia malu kepada Allah. Kemudian malunya itu mampu menutupi kesalahannya dengan mengakui kesalahan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mencontohkan hayaul jinayah, malu akibat salah, dosa, silap adalah malu yang dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi tak selamanya malu itu disebabkan perbuatan kita. Ada pula perbuatan orang yang di bawah kuasa kita. Salah itu tak datang dari kita. Bukan kita yang melakukan kesalahan, tapi orang yang melakukan kesalahan itu berada di bawah kuasa kita, sehingga seakan-akan perbuatan itu dinisbatkan kepada diri kita. Malu siapa itu? Malunya Nabi Nuh alaihi salam. Yang salah itu bukan Nabi Nuh. Nabi Nuh tak salah. Yang salah itu adalah orang yang berada di bawah kuasanya. Ketika dia ajak, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke perahu bapak. Apa jawab Kan'an waktu itu? Sa'awi ila jabalin, aku akan naik ke jabal, bukit, yang simuni minal ma', yang dapat menyelamatkan aku dari air. Tidak dia ikuti perintah Allah yang diwakilkan kepada Nabi Nuh, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika banjir itu datang, hampir menenggelamkan puncak bukit karena semua permukaan bumi tenggelam. Saat itu bangkit jiwa keayahan, bukan kenabian. Kalau kenabian dia akan biarkan tenggelam karena itu orang kafir. Tapi yang bangkit jiwa keayahan, kebapakan seorang Nuh alaihi salam. Apa kata dia membela anaknya di hadapan Allah? Ya Rabbi, inna ibni min ahli. Ya Allah, itu anakku ya Allah, itu keluargaku ya Allah. Nabi Nuh tak mengatakan selamatkan dia ya Allah, tak ada. Tak ada ucapan Nabi Nuh selamatkan dia ya Allah, tak ada. Nabi Nuh hanya mengatakan inna ibni min ahli, anakku itu adalah bagian dari ahli, keluargaku ya Allah. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Innahu laisa min ahlik, dia bukan ahlimu, dia bukan anakmu, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, karena amal itu tak saleh.
Apakah Nabi Nuh mendesak Allah, tolonglah ya Allah, selamatkan dia ya Allah, dia buah hatiku, belahan jiwaku? Nabi Nuh tak mengatakan demikian. Apa sebab? Nabi Nuh malu akibat perbuatan. Bukan dia yang melakukan, tapi orang berada di bawah pengawasan dia, maka seakan-akan kesalahan itu dinisbatkan pada dirinya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi kualitas pertama malu diakibatkan oleh pembagian pertama malu adalah haya al-jinayah. Adakah di antara kita yang tak pernah melakukan jinayah, kesalahan? Nabi sendiri mengatakan kullu bani adama khatta'un. Semua, kullu, tak ada pengecualian, kullu, semua anak cucu Adam khatta'un, pernah salah. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang bertaubat. Orang bertaubat, salah satu sifat baru dia bisa bertaubat kalau ada malu dalam dirinya. Oleh sebab itu kita lihat orang enjoy, biasa-biasa saja, dia tak anggap itu salah. Apa sebab? Tak ada malu di dalam hati. Hati itu kering seperti keringnya tanah yang tak disirami hujan akibat tidak adanya rasa malu di dalam hati. Maka Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam mencontohkan bagaimana malu disebabkan akibat perbuatan jinayah, yaitu perbuatan dosa dan kesalahan. Kemudian yang kedua adalah haya'ut taqsir. Taqsir diambil dari kata qasar. Qasar artinya kurang, pendek. Contohnya salat qasar, mestinya 4 rakaat, tapi karena musafir qasar menjadi 2 rakaat. Begitu juga dengan makna haya'ut taqsir, malu akibat taksir, qasar, kurang, tidak semestinya. Nikmat Allah ni begini besar, tapi perbuatan yang kita lakukan untuk membalasnya tak setimpal dengan apa yang kita lakukan. Maka malu kita akibat dari tak setimpalnya perbuatan tersebut. Oleh sebab itu disebut dia dengan haya'ut taqsir, malu akibat kurang dari semestinya. Oleh sebab itu kalau ada orang merasa puasa sunatnya, salat sunatnya, haji dan umrahnya sudah cukup mewakili untuk membalas nikmat Allah, ini orang tak paham. Kenapa? Karena kalau ditimbanglah amal kita ini dengan perbuatan amal yang kita lakukan ini dengan nikmat Allah, belum ada apa-apanya. Dalam sebuah hadis dicontohkan Nabi SAW tentang seorang yang dimasukkan Allah ke dalam surga. Lalu apa dia katakan? Aku masuk ke dalam surga ini karena amalku yang banyak. Yang masuk ini orang Yahudi, umurnya panjang, 500 tahun usianya, malamnya qiyamul lail, siangnya jihad fisabilillah. Lalu ketika dimasukkan Allah ke dalam surga, terlintas di hatinya, aku masuk ke sini karena amalku yang 500 tahun, malam qiyamul lail, siangnya jihad fisabilillah. Apa kata Allah Ta'ala? Hai malaikat, timbang sebelah bola matanya, lalu bandingkan dengan nikmat yang aku berikan sebelah bola matanya dengan amalnya yang 500 tahun itu. Apakah sebanding? Ketika ditimbang, tak seimbang antara satu biji bola mata dengan amal 500 tahun. Kalau begitulah timbangannya, lalu kita bandingkan amal kita yang 50 tahun. Potong 13, masa kanak-kanak tak dihitung. Kalau sampai 63, 50 tahun dibandingkan dengan nikmat Allah, sudahlah tak seimbang, mintanya mau banyak lagi. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Kalau doa itu difahami dengan penuh kerendahan hati, bukan berarti tak boleh kita mendoa. Kita tetap berdoa, tapi dalam hati kita merasa malu, lalu diungkapkan malu itu dengan terus menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita salat subuh. Selesai salat, imam mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa ucapan pertama kita ucapkan setelah salam? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mengapa kita istighfar padahal dari salam ke istighfar itu tak ada satu dosa pun yang kita lakukan? Tak ada kita berdosa sejak salam, Assalamualaikum warahmatullahi,
Allah, Assalamualaikum warahmatullah, tak ada perbuatan dosa kita lakukan. Mengapa kita beristighfar? Saat itu kita sedang malu kepada Allah. Ibadahku yang 2 rakaat ini belum ada apa-apanya ya Allah dibandingkan dengan nikmat yang Engkau berikan. Saat merasa malu itulah keluar dari mulut kita, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saat itu kita sedang merasakan hayaut taqsir, malu tak seimbang, taksir. Begitu pendeknya amal kita untuk membalas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu orang yang angkuh, sombong, takabur tak akan mungkin ada malu. Kenapa? Karena dia merasa di atas. Sedangkan orang yang merasa malu, dia merasa di bawah. Amalnya tak seimbang dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malu yang ketiga adalah haya al-ijlal. Ijlal diambil dari kata jalil. Salah satu sifat Allah adalah jalal, zul jalal. Jalal mulia. Hayaul ijlal, malu karena memuliakan. Ada seorang rakyat jelata diundang oleh sultan untuk datang ke istana, tak sanggup dia melangkahkan kakinya untuk masuk ke istana sultan, menggigil badannya untuk datang. Apa sebab? Sama-sama manusia, sama-sama darah dan daging di badannya, sama-sama diberikan Allah kekuatan. Apa sebab tak sanggup melangkahkan kaki untuk menjijakkan kaki masuk ke rumah sultan? Penghormatan yang begitu tinggi dalam hatinya. Bukan letak malu itu di kaki, lalu kaki menggeletar tak sanggup untuk melangkah. Letaknya dalam hati. Dari hati menular ke kaki, lalu menyebabkan keringat dingin keluar, tak sanggup untuk melangkahkan kaki masuk ke rumah sultan. Kalaulah ke rumah sultan manusia biasa, begitu efek dari malu, lalu bagaimana dengan yang maha sultan, Zul Jalali wal Ikram, pemilik kemuliaan. Oleh sebab itu malu kepada manusia itu sebagai contoh untuk memberikan gambaran ilustrasi bagaimana malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak samakan malu kepada manusia dengan malu kepada Allah, karena tak boleh. Kalau sampai kita samakan, masuk ke dalam kategori syirik. Laisa kamitslihi syai'un, tak sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang setara dengan Allah. Tapi untuk mengambil hukum perbandingan, maka kita ambil bagaimana malunya seseorang terhadap orang yang dihormati, dimuliakan. Bahkan jangankan untuk datang ke rumah penguasa, untuk salat di sebelah seorang yang dianggap memiliki jabatan, ada orang yang tak sanggup. Mengapa demikian? Ada rasa malunya, hilang rasa percaya dirinya. Begitu kepada manusia, lalu bagaimana dengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malu kepada manusia itu sebagai perbandingan dengan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, malu yang disebut dengan hayaul karam. Karam selalu kita sebut sifat Allah karim. Innaka afuwun karim, sesungguhnya engkau pemaaf, karim dan mulia. Hayaul karam, malu karena menghormati. Kalau tadi mengagungkan karena jabatannya tinggi, ini orangnya biasa saja, tapi kita malu untuk berbuat sesuatu yang tak layak, kadang kita hormati dia. Kalau bahasa kitanya, kita tak sebut malu, tapi mungkin kita sebut segan. Ini dicontohkan Nabi. Nabi sendiri mencontohkan ini ketika beliau menikahkan Zainab. Lalu datanglah orang-orang Arab Badui datang bertamu, tapi mereka bertamunya lama sekali, sampai habis waktu untuk itu saja, berbicara tak tentu arah. Nabi SAW tak mengusir mereka. Nabi pun tak mengatakan cukuplah kita sampai di sini. Tidak. Nabi malu kepada mereka. Padahal ini seorang Nabi utusan Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi Nabi merasa malu kepada mereka. Lalu bagaimana cara Nabi mengakhiri pembicaraan itu? Nabi bangkit dari tempat duduknya, lalu mereka pun merasa ini signal bahwa Nabi ingin menyelesaikan pembicaraan. Tapi Nabi tak mengeluarkan kata-kata sama sekali. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mencontohkan, menampakkan bentuk malu yang disebut dengan hayaul karam adalah dengan memperlihatkan bentuk gerak-gerik
bahasa tubuh, yaitu dengan tegak. Itu salah satu bentuk malu yang disebut dengan hayaul karam. Kalau kepada tamu yang biasa, yang bukan orang terhormat, begitulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kalau kita disuruh berakhlak seperti akhlak Nabi, kalau Allah puji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya pada dirimu itu ya Muhammad ada akhlak yang agung dan mulia. Salah satu akhlak Nabi adalah malu. Malunya adalah malu karam, malu karena memuliakan orang. Orang itu tak mulia, tapi Nabi muliakan dia dengan tidak mengeluarkan kata-kata, tapi bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa dia mulia di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah malu yang disebut dengan hayaul hasyamah. Malu disebabkan karena menjaga diri, menjaga kehormatan, karena hubungan status sosial. Ini dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali itu sepupu dengan Nabi. Bapak Nabi dengan bapak Ali adik-beradik kandung, sama-sama anak Abdul Muttalib. Ayah Nabi namanya Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Ali namanya Abu Talib bin Abdul Muttalib. Mereka sepupu, tapi kemudian anak Nabi bernama Fatimah dinikahkan Nabi dengan sepupunya Ali bin Abi Thalib. Satu sisi sebagai sepupu, di sisi lain sebagai menantu. Ada segan sungkan antara Ali dengan Nabi. Ini terjadi pada kasus masalah madhi. Madhi itu cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki, najis. Ketika masalah itu terjadi pada Ali, Ali tak sanggup menanyakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia suruh sahabat lain untuk menanyakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malu apa yang membatasi dia dengan Nabi? Malunya disebut dengan hayaul hasyamah. Ini ada malu ini pada diri Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi malu ini tidak pula mencegah kita untuk belajar agama, lalu tidak menanyakan hal-hal yang perlu untuk dijelaskan. Makanya dalam masalah malu, kita tengok ulama menjelaskan masalah darah haid, darah nifas, masalah hubungan laki-laki dan perempuan. Tak ada pembahasan itu dianggap tabu. Kenapa? Karena yang dilihat adalah keilmuannya. Maka kita baca dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memuji perempuan-perempuan Ansar. Apa kata Nabi? Ni'man nisa nisaul Ansar. Perempuan yang paling baik itu perempuan Ansar. Mengapa Nabi memuji perempuan Ansar? La yamna'hunnal haya ayyatafaqahna fid din. Malu tak menyebabkan mereka untuk mencegah mereka untuk mendalami agama. Mereka tetap dalami masalah agama, tak menyebabkan mereka malu mencegah mereka untuk mendalami agama. Tapi karena Ali dengan Nabi itu dua kali hubungan. Hubungan pertama karena sepupu, hubungan kedua karena menantu dan mertua, maka ada rasa malu. Tapi tidak lalu dia tahan, tak dia tanyakan. Ada cara lain, tidak langsung, tapi lewat orang lain. Ini pun salah satu malu yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Selanjutnya adalah yang keenam, hayaul istihqar. Istihqar diambil dari kata haqir, hina, dina, tak layak, rendah di hadapan manusia. Lalu dengan sikap rendah itu muncul rasa malu. Itu kepada manusia. Kita tidak disuruh malu kepada manusia karena kita tidak diberikan kelebihan harta. Kalau ada orang malu kepada manusia karena status sosial dia kaya, kita susah. Malu karena jabatan dia tinggi, kita rendah. Malu karena bentuk rupa dia ganteng, kita tidak. Maka malu itu bukan maknanya. Tapi malu makna hayaul istihqar, malu kepada Allah karena kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin minal kibri, ada sombong angkuh sebesar kibri. Oleh sebab itu orang beriman dia merasa rendah di hadapan Allah. Subuh ini saja, dari sejak bangun tidur tadi berapa kali kita nyatakan kita ni hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Bangun tadi kita, mungkin ada bapak, ibu yang bangun dari mulai jam 1 atau jam 2 atau jam 3 tahajud 8 rakaat. Berapa kali kita rendahkan diri di hadapan Allah waktu sujud. Memang kita tegak, waktu tegak itu pun kita rendahkan juga diri kita, bahwa kita ni hina di hadapan Allah. Apa kita ucapkan di hadapan Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua milikmu ya Allah. Memang aku hidup, aku bernapas, aku tegak, tapi tegakku ini karenamu, sujudku karenamu, tasyahudku pun karenamu. Di awal salat itu kita akui lillah, semuanya milikmu. Di akhir salat pula kita akui at-tahiyatul, semua penghormatan, salawatul, semua doa-doa, mubarakatun, at-tahiyatul mubarakatun, salawatut tayyibatu, semua yang bersih-bersih, yang suci-suci lillah, itu pun milikmu ya Allah. Oleh sebab itu kalau ada orang tak merasa malu kepada Allah, karena malunya hilang disebabkan oleh angkuh dan sombong, maka spirit makna salat belum lagi masuk ke dalam dirinya. Maka kita tak disuruh salat. Al-Quran tak menyuruh sallu, salatlah kamu, tidak. Tapi disebut aqimus salat, tegakkan salat. Apa makna tegakkan salat? Makna dalam salat yang 5 menit kali 5, 25 menit itu mewarnai 24 jam. Sehingga makna salat yang menyingkirkan sifat angkuh dan sombong, mengalahkan angkuh dan sombong, maka muncullah malu. Mengapa? Karena dia hayaul istihqar, malu disebabkan dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, haya istisgharun nafsi. Istisghar diambil dari kata saghir. Saghir artinya kecil. Orang kalau dia kecil maka merasa malu kepada yang besar. Bahkan tak jarang mungkin bapak ibu mengalami, mengajak teman, sahabat, kerabat, ayo kita undangan ke rumah Pak Fulan. Aduh saya tak datang, malu saya, pakaian saya tak layak, kendaraan saya tak layak, jabatan saya tak layak. Apa sebab malu? Malu seperti itu kepada manusia tak dituntut. Mengapa? Karena Allah sudah naikkan derajat kita. Orang yang malu merasa kecil dirinya karena hartanya, karena jabatannya, karena kedudukannya, maka itu tidak menjadi standar. Kalau malu dia karena itu salah di hadapan Allah. Mengapa? Karena Allah sudah muliakan kita. Apa kata Allah Ta'ala? Walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak cucu Adam. Allah Ta'ala tak sebutkan kami muliakan orang kaya, enggak. Kami muliakan penguasa, enggak. Kami muliakan orang berilmu. Kami muliakan anak cucu Adam. Semua manusia ini mulia. Makanya Allah tak tengok kedudukan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok bentuk tubuh kamu. Oh, orang yang besar tinggi mulia daripada orang yang kecil, enggak. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok bentuk rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Oleh sebab itu Bilal bin Abi Rabah yang berkulit hitam, yang hamba sahaya, yang tak punya jabatan kuasa apa-apa, begitu pedenya mengumandangkan suara azan. Bahkan di samping Ka'bah dia kumandangkan azan ketika pada tahun 8 Hijrah yang disebut pembebasan kota Makkah. Mengapa dia tak malu? Di tengah orang-orang Quraisy dia tak Quraisy, di tengah orang yang kaya dia miskin, di tengah orang yang berkuasa dia tak punya kuasa. Karena malunya dia sudah peruntukkan hanya untuk Allah saja. Oleh sebab itu orang Islam dia tidak merendahkan dirinya kepada manusia. Haya istisghar nafsi, merasa rendah, merasa kecil. Istisghar diambil dari kata saghir, kecil, merasa kecil, tidak di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan adalah disebut dengan hayaul mahabbah. Mahabbah diambil dari kata hub, cinta. Malu karena cinta. Seorang suami pulang dari tempat yang jauh, tidak membawa oleh-oleh, malu kepada istrinya. Malu karena apa itu? Bukan karena dia malu, dia merendahkan dirinya. Oh, saya malu karena saya rendah dari kamu. Tidak, justru dia tinggi. Allah Ta'ala meninggikan dia. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi perempuan dalam rumah tangganya. Lalu mengapa dia malu? Malunya saat itu malu yang kedelapan, yaitu hayaul mahabbah, malu karena cinta. Seorang istri
akan pulang suaminya dari tempat bekerja, lalu dia membersihkan dirinya, membersihkan anak-anaknya, membersihkan rumahnya, dia laksanakan kewajibannya. Apa yang terjadi saat itu? Dia malu. Apakah malunya karena dia merasa rendah? Tidak. Tapi malunya karena hayaul mahabbah. Itu kepada manusia. Lalu bagaimana dengan malu kepada Allah didasari oleh cinta kepada Allah? Dulu orang-orang kafir, orang-orang Yahudi mengatakan kami cinta kepada Allah. Kami cinta kepada Allah. Lalu apa kata Nabi Muhammad yang difirmankan Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Qul, katakan ya Muhammad, katakan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada aku, tapi tak layak perbuatannya seperti orang yang bercinta, seperti orang yang mencintai, yang layak untuk dicintai. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad. Bagaimana cintanya Nabi Muhammad? Salah satu bentuk cinta Nabi Muhammad adalah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau mulut mengatakan cinta, tapi perbuatan tak mencerminkan orang yang malu, maka tak sesuai ucapan mulut dengan perbuatan yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan adalah hayaul ubudiyah. Ubudiyah diambil dari kata abdun. Abdun artinya hamba. Ubudiyah penghambaan. Makna lain ibadah. Malu karena menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba begitu malu kepada tuannya. Tuannya belum sampai, dia sudah tegak di depan pintu. Tuannya belum makan, dia sudah layani tempat makan, makanan, semua yang berkaitan. Semua yang dia lakukan itu dalam bentuk penghambaan. Kepada siapa? Kepada manusia yang hanya memberikan makan, tempat tinggal. Bahkan hamba sahaya itu tak digaji, karena hamba sahaya itu miliknya bulat 100% untuk tuannya. Tak seperti pembantu. Pembantu ada limitnya, boleh jadi sebulan, setahun, ada kontraknya selesai dan dia diberi gaji. Tapi hamba sahaya hidupnya untuk tuannya. Kalau kepada manusia saja begitu malunya, lalu bagaimana dengan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh sebab itu yang kesembilan adalah haya al-ubudiyah. Malu karena penghambaan diri kepada Allah, bukan kepada manusia. Tapi saya berikan contoh hamba kepada tuannya. Kalau kepada tuannya saja demikian bentuk rupanya, apalagi malu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah malu haya, yaitu hayaul mar'i min nafsihi. Itu yang ke-10, yang terakhir. Apa makna hayaul mar'i? Malunya seseorang min nafsihi, terhadap dirinya sendiri. Oh, kalau begitu manusia ini dua, ada dirinya yang lain dalam dirinya. Manusia itu satu, tapi dia malu kepada dirinya seakan-akan dirinya itu dua. Begitu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin. Malunya kepada dirinya seakan-akan dirinya itu dua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal diri itu satu. Tapi malu terhadap diri sendiri. Malu terhadap diri sendiri seperti orang yang monolog, berdialog, bicara berdua. Tapi kalau Bapak Ibu pernah mendengar atau menengok, melihat puisi monolog, orang berbicara sendiri, tapi seakan-akan pembicaraan itu berdua. Orang sedang bicara pada dirinya sendiri. Hai engkau, itu pernah dilakukan oleh Umar ibnul Khattab, didengar oleh Anas bin Malik. Anas berada di sebelah tembok, lalu Umar di sebelah tembok. Anas mendengar Umar bicara pada dirinya sendiri. Hai diriku, kalau engkau tak sanggup menerima azab Allah, maka jangan lakukan dosa yang dilakukan mengakibatkan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Saat itu tak ada kawan lawan bicara, yang ada hanya Umar terhadap dirinya sendiri. Saat itu Umar sedang menegur dirinya. Oleh sebab itu kita pun malu pada diri sendiri. Saat itu menimbulkan malu pada diri sendiri, ujung akhirnya adalah meningkatnya kualitas amal. Saat itu kita sedang menegur, hai engkau hamba Allah, begitu besar nikmat yang diberikan Allah, tapi begitu sedikit amal yang engkau lakukan. Begitu besar sudah karunia Allah,
tapi begitu sedikit ibadah yang kau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah kaji malu, letak malu, dari mana datang malu, pembagian malu. Apakah malu ini ada pada orang kafir, orang yang tak Islam, orang yang tak percaya kepada Allah? Kita baca, kita dengar, kita saksikan Perdana Menteri Jepang mengundurkan diri. Apa sebab? Malu. Menteri di Korea mengundurkan diri. Apa sebab? Malu. Malunya kepada siapa? Mereka tak kenal Allah, mereka tak tahu Allah. Malunya kepada siapa? Malu kepada manusia, kepada sesama manusia. Begitulah tingkat malu sampai mengakhiri hidup. Lalu kalau ada orang mengaku beriman, mengaku percaya kepada Allah, tapi tak ada malu, perlulah kita malu kepada orang kafir yang tak bertuhan tapi ada malu. Sekarang ini kita sedang mengalami krisis malu. Orang tak lagi malu, malu kepada manusia dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin hati kita ini tak kering seperti keringnya tanah karena tak hujan, maka kita bangkitkanlah malu. Bagaimana menimbulkan malu? Menimbulkan malu adanya ilmu. Ilmu tentang Allah disebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seorang mahasiswa lama, mahasiswa baru, lewatlah rektor. Mahasiswa yang lama, bajunya yang keluar langsung dia masukkan ke dalam. Kalau dia merokok, langsung dia buang itu puntung rokok. Bukunya berserakan, langsung dia rapikan. Mahasiswa yang baru cuek saja, pakaian dia biarkan, rokoknya dia biarkan, buku-bukunya berserak, rambutnya tak peduli. Mengapa yang lama ni begitu malu, yang baru tak ada malu sama sekali? Apa sebab? Satu saja, yang lama tu kenal dia, bisa dia bedakan ini rektor saya. Yang baru tu dia tak tahu itu siapa yang lewat, itu siapa yang datang, dia tak. Oleh sebab itu, salah satu cara membangkitkan malu adalah dengan mengenal. Kalau mengenal seorang dosen, seorang rektor, seorang dekan membangkitkan rasa malu, bagaimana dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Mengapa Nabi ibadahnya begitu hebat? Mengapa sahabat Nabi kualitas hidupnya begitu dahsyat? Apa sebab? Pengenalan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Siapa Allah itu? Allah itu huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Kita kenali Allah lewat sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran, disusun oleh ulama dalam sifat 20. Tapi tak terbatas hanya pada itu. Ulama menyusun itu secara sistematis untuk mudah belajar tauhid. Tapi lewat pembacaan Al-Quran kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari pengenalan itu bangkitlah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang kafir di negeri sana yang jauh, nun jauh di sana, mencontohkan kepada kita bagaimana mereka malu kepada manusia. Maka kita sebagai hamba Allah, kita ingin malu tidak hanya kepada manusia, tapi malu kepada Dia yang menciptakan manusia. Tentulah malu itu lebih besar daripada malu kepada manusia. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah hadis singkat yang kita kaji pada subuh kali ini. Mudah-mudahan akan membangkitkan rasa malu. Dampak dari bangkitnya rasa malu itu adalah bertambah semangat ibadah dan semangat untuk menjauhi perbuatan maksiat. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang datang menghadap Allah dengan membawa sifat malu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf banyak kata-kata tak berkenan di hati. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.